Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali. Kesempatan yang indah ini akan kita gunakan sebaik-baiknya kita belajar dan memperhatikan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sesungguhnya setiap orang berdosa oleh karena mereka hidup mengikuti jalan dunia, mengikuti nafsu kedagingan dan juga kehendak daging dan pikiran yang jahat, maka mereka semua patut dimurkai. Mereka semua patut dimurkai oleh karena dosa-dosa mereka. Dan pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita solusi bagi setiap orang yang semestinya dimurkai itu. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Pada kesempatan yang indah ini kepada kita semua diberikan satu penjelasan yang luar biasa oleh Rasul Paulus berdasarkan surat yang dikirimnya kepada orang-orang di Efesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mohon hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan, untuk membuat kami mengerti bagaimana kasih-Mu, rahmat-Mu yang telah Engkau berikan dan Engkau curahkan kepada kami, menjadikan kami beroleh pengharapan, dan kami boleh memperoleh pengampunan segala dosa-dosa kami, dan bahkan memberikan kepada kami jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan Roh Kudus yang memimpin menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 4 ini diawali dengan kata tetapi Allah yang kaya rahmat. Kata tetapi ini ditulis setelah diberitakan sesungguhnya kami juga adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kami juga adalah orang-orang yang patut dimurkai. Dan murka ini hanya mungkin dan dimungkinkan bisa diatasi dengan kata tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya murka itu hanya dimungkinkan teratasi dan diatasi oleh karena rahmat Allah. Jadi rahmat Allah menjadi solusi bagi kita semua yang semestinya dan sepatutnya dimurkai oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi orang-orang yang dimurkai Allah dibebaskan dari murka Allah oleh rahmat Allah. Dan sebelumnya dalam kalimat ini juga memberikan satu penjelasan bahwa solusi satu-satunya bagaimana supaya setiap orang terhindar dari murka Allah hanyalah oleh karena rahmat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jikalau kita berkeliling dari suku ke suku, dari etnis ke etnis, dari tempat suatu tempat yang lainnya, dari pulau ke pulau, bahkan juga dari benua ke benua, dari negara ke negara, kita dapat menemukan bahwa semua orang dari berbagai belahan penjuru dunia ini sadar akan akibat dari dosa-dosanya. Semua manusia berdosa sesungguhnya sadar akan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dari adat istiadat, dari upacara-upacara, serta sesaji-sesaji yang menjelaskan bahwa sesungguhnya dengan ritual keagamaan tersebut manusia menyadari akan akibat dari dosa yang tidak bisa menghindarkan diri dari murka. Dan untuk melepaskan diri dari murka itu manusia berusaha sedemikian rupa dengan ritual, upacara, dan adat istiadat yang diselenggarakan. Dan semuanya itu adalah memberitahukan kepada kita, manusia sadar akan akibat dosa dan berusaha bagaimana dapat terhindar dari murka Allah. Tapi sudah dijelaskan di depan bahwa murka Allah bagi manusia berdosa hanya dimungkinkan oleh karena rahmat Allah. Anugerah Allah menjadi jawaban atas kebutuhan manusia untuk lepas dari murka Allah. Karena untuk bebas dari murka Allah tidak bisa datang dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Karena itu
Rasul Paulus memberikan satu penegasan dan penjelasan. Upah dosa ialah maut. Dikatakan juga, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sebenarnya merupakan suatu penjelasan. Apapun usaha yang dilakukan oleh orang-orang berdosa akan selalu membuahkan maut. Tidak akan pernah membuahkan kelepasan dari akibat atau murka Allah karena dosa-dosa itu. Dan dikatakan juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apapun usaha yang dilakukan oleh orang berdosa tidak akan pernah mencapai sasaran. Tidak akan pernah mencapai sasaran. Sekalipun dia ingin bagaimana supaya dia dapat bebas, mereka dapat bebas dari belenggu kuasa dan murka karena dosa-dosa, tetapi apapun yang dilakukan oleh orang berdosa tidak akan pernah membuahkan kelepasan hukuman dari dosa-dosa mereka. Dan dari penjelasan ini sebenarnya memberitahukan kita bahwa satu-satunya tumpuan harapan bagi orang berdosa adalah rahmat Allah sendiri. Anugerah dari Tuhan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena memang karena rahmatnya Allah melakukan rancangan karya keselamatan bagi setiap orang. Karena rahmat Allah yang begitu besar dinyatakan kepada kita semua melalui kasih-Nya yang besar. Di bagian yang kedua kita tahu bahwa Allah melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Solusinya kelepasan manusia dari murka Allah adalah anugerah Allah, adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu telah dinyatakan kepada kita oleh karena kasih-Nya yang besar. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah melimpahkan kasih-Nya kepada semua manusia berdosa supaya mereka terbebas dari murka Allah. Dan kasih Allah kepada kita orang berdosa dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, haleluya. Rahmat Allah yang begitu luar biasa, anugerah Allah yang begitu luar biasa telah dinyatakan kepada kita melalui kasih-Nya yang besar, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kematian-Nya di atas kayu salib telah menyelesaikan hukuman atas segala dosa-dosa kita, telah membebaskan kita, melepaskan kita dari murka Allah. Oleh karena itu barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa percaya kepadanya dibebaskan dari maut. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang ada di dalam Kristus, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, berhak menerima kasih karunia Allah, berhak menerima anugerah Allah, berhak menerima rahmat Allah, yaitu dilepaskan dari murka Allah, dibebaskan dari hukuman maut karena dosa-dosa kita, dan kepada kita telah disediakan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus kehidupan kekal. Kita tidak turut dihukum karena kita sudah dipindahkan dari dalam maut kepada kehidupan yang kekal oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, marilah kita yang belajar yang ketiga. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Perwujudan dari rahmat Allah yang dilimpahkan kepada manusia karena kasih-Nya yang besar adalah menghidupkan orang-orang percaya dari kematian karena dosa-dosanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita semua bahwa sekalipun kita dahulu mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, namun oleh karena kasih Allah, kita telah diselamatkan dari kematian. Kristus adalah perwujudan kasih karunia Allah kepada manusia berdosa. Sehingga melalui Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang berdosa dibebaskan dari kematian dan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, Allah telah melimpahkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya dengan menyelamatkan kita dari kematian
dan menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, kita telah mendapatkan penjelasan berkali-kali, beroleh penebusan, menerima penebusan dari dosa-dosa, dan dihidupkan kembali oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian yang terakhir, ini luar biasa, kita patut terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, karena rahmat-Nya Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita bersama-sama dengan Kristus, sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus, orang yang berhak menerima rahmat Allah, yaitu kasih karunia Allah yang melepaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita, yang memberikan kepada kita kehidupan dan melepaskan kepada kita dari kematian. Dan bagian yang keempat, Allah memberikan kita tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Jadi Allah bukan saja membangkitkan kita dari kematian oleh karena Kristus. Allah bukan saja melepaskan kita dari hukuman oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Allah bukan saja membebaskan dan melepaskan kita dari murka karena dosa-dosa kita, tapi Allah juga membangkitkan, menghidupkan, dan sekaligus memberikan kepada kita tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, ini sungguh-sungguh anugerah yang luar biasa. Paulus menegaskan kepada semua orang percaya, menegaskan kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, bahwa Allah bukan saja membangkitkan kita dari kematian karena Kristus, namun juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Saya akan membacakan ini secara perlahan-lahan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu sebabnya setiap orang percaya mendapatkan satu kepastian. Dan ketika kita melepas kepergian orang-orang yang meninggal dunia karena dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus, lagu kita, kulo sumrep kori mengo kang anjok datang swarga. Saya melihat pintu terbuka yang menuju pada surga bagi orang yang mati di dalam Kristus. Dan itu sesuai dengan janji Allah di dalam firman-Nya. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia bukan saja dibangkitkan dari kematian, namun juga dianugerahkan tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga. Oleh karena itu, bagi setiap orang percaya, surga merupakan jaminan yang pasti. Paradoksi keberadaan sebelum dan sudah ada di dalam Kristus bagi orang-orang Efesus dan bagi kita semua orang berdosa, menolong kita untuk memahami betapa besar kasih Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan paradoksi itu ekstrim sekali. Perbedaan orang yang di luar Kristus dan orang yang ada di dalam Kristus. Orang yang sebelum di dalam Kristus dan orang yang sudah di dalam Kristus. Ekstrim sekali. Oleh karena itu saya sebut sebagai satu paradoksi. Kesenjangannya sangat luar biasa. Hal ini untuk membuat kita memahami betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Amazing grace. Kasih Allah begitu besar. Oleh karena itu di dalam hidup orang percaya semestinya tak henti-hentinya mengucap syukur. Dan saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku juga tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita telah mendapatkan kepastian tempat di dalam surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami semua orang yang percaya kepadamu kepastian keselamatan. Engkau bukan saja membangkitkan kami, menghidupkan kami dari kematian, tetapi Engkau juga menganugerahkan kepada kami tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga. Sementara kami menanti saat mana kami Engkau bawa ke surga, biar hidup kami telah menyatakan kehadiran surga dalam kehidupan dari hari ke hari. Dimanapun dan kemanapun dan dengan siapapun, biarlah kami selalu membawa suasana surga yang memberikan pengaruh positif, kondusif, dan membawa setiap orang untuk mengarahkan diri hidupnya hanya kepadamu dan bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.